Terus saya lahir di istana juga, jadi Anaknya dari Ibu Maharani cuma satu. Oh, Jadi saya lahir di istana. Saya diceritakan lagi sama kakak saya Roswita. Setelah lahir di istana itu diceritakan lagi sama Papi Firdaus juga. Saya dilarikan lagi ke rumah sakit bersalin Margaret di Cikgitiro. Kenapa? Untuk perawatan kan lahirnya di istana, lahirnya. Gitu ya. Tapi untuk perawatan di rumah sakit Margaret. Nah, Papi waktu itu katanya mau lihat nggak boleh. Ditemenin Roswita itu. Papi Firdaus juga cerita. Nah, terus karena Papi tuh sayang, cinta sama Mami, sama Bung Karno, itu karena Allah. Jadi tingkat ketakwaan iman Islamnya Papi Firdaus, Mami, dan Bung Karno hebat menurut saya. Dan perlu ditiru bahwa kita semua harus ikhlas, sabar, karena itu sudah keputusan Allah. Jangan sampai ribut-ribut kayak di kabar-kabari, ribut, apa sidang sana, sidang sini gitu ya. Ini secara Islam, kan? Nah, terus setelah saya meranjak dewasa, saya kan balik lagi ke istana. Mami waktu itu tidak tahannya karena apa? Mami ternyata menikah lagi kan? Ayah menikah lagi. Terus pingin balik lagi deh sama Firdaus. Jadi dipanggil lagi Firdaus, Papi Firdaus dipanggil lagi. Tapi Bung Karno tidak keberatan? Enggak. Gentle. Semuanya gentle, elegan. Luar biasa. Luar biasa. Karena mereka sudah tahu bahwa ini kekuasaan Allah, gitu. Jadi Papi Firdaus dipanggil lagi sama ada Pak Hugeng dan beberapa saksi lagi, diserahkan lagi, diceraikan lagi, diserahkan lagi, kembali lagi menikah lagi di istana Papi sama Mami tahun 62. Oh, di istana dinikahkan oleh Bung Karno lagi, sendiri? Karena Bung Karno kan dia bukan habis manis padi buang orangnya sangat gentle. Lanang ing jagat katanya ya kan, nama cakep, ganteng, keren gitu ya, dan bertanggung jawab. Dia tidak pernah berselingkuh, dia menghargai wanita, dan itu Mami dinikah sama Firdaus di istana setelah diceraikan secara Islam, pergi ke Pondok Karya, ke rumahnya. Ibu sendiri sudah umur berapa? Itu kan saya masih tahun 60 lahir, 62 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Jadi saya tidak tahu cerita itu langsung kan umur 2 tahun dicerita lagi sama Papi Firdaus. Terus saya ditinggal di istana. Gitu, masih kecil. Ibu dan Bapak Firdaus pergi ke rumah Pondok Karya. Di Pondok Karya itu tahun 62 ya, akhirnya lahir Meli tahun 63 dari Papi Firdaus. Adik lagi ya. Jadi 3 dari Firdaus, 1 dari Bung Karno, 1 lagi dari Firdaus. Terus tahun 65 Papi pindah ke Balikpapan. Bung Karno panggil supaya Aisyah tidak boleh dibawa ke Balikpapan. Terus ternyata saya dibawa ke Balikpapan. Saya masih kecil, masih ingat itu. Saya ingat karena umurnya 5 tahun. Itu saya dijemput sama Pak Hamengkubuwono, dibawa lagi ke Jakarta sendirian. Saya tinggal di istana dan saya nangis-nangis, saya nggak kenal semua orang. Dengan istri-istri Bung Karno yang lain dan pokoknya anak-anaknya nggak kenal lah pokoknya waktu itu. Terus saya akhirnya tinggal di Mangunsarkoro sama opung saya. Kiai Haji Hasan Basari Siregar sama Haji Nuria Salbiana Sution, jadi orang tua Mami. Di Menteng, Mangunsarkoro 68. Jadi saya disekolahkan oleh Bung Karno di Madrasah Jalan Anyer. Di situ. Sampai kelas 4, jadi beliau, ayah saya itu sering bolak-balik ke Mangunsarkoro. Jadi berarti tetap ada komunikasi ya? Oh iya, kenangan yang indah yang saya nggak bisa lupa. Ya saya selalu datang, nggak mungkin enggak, dia datang di saat yang dia sesibuk apapun dia datang. Dia bisa menyuapin saya kalau pagi, nggak setiap hari sih. Kalau pagi itu hanya telur merah, merah telur sama nasi panas diaduk. Lalu dia suapin saya selalu dengan bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, selalu Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya akhirnya sampai SMP saya makan maunya sama telur mentah sama nasi panas. Karena kebiasaan dari Bung Karno sendiri ya. Iya, sampai saya sampai kelas 4 dan ayah saya itu kalau saya tidur, dia datang bisa pagi, siang, malam. Saya selalu digarukin. Digarukin, dibacaan Al-Fatihah. Walaupun tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Sampai akhirnya opung saya melanjutkan dengan menggaruk. Jadi waktu saya akhirnya gabung dengan papi saya Firdaus Saraha,
Saya kehilangan ada orang yang garukin saya gitu. Garukan siapapun nggak enak rasanya. Dan saya paling ingat saya main otopet itu di Taman Suropati. Saya suka dijemput pakai Impala. Dan saya nggak pernah cerita sama siapapun kalau saya main otopet di Taman Suropati. Sampai pada suatu hari kita diundang waktu peresmian Partai Demokrat di Jalan Keramat. Itu saya ketemu orang, manggil-manggil saya, orang Ambon. Itu kalau nggak salah namanya Pak siapa ya, Pak Bram ya. Dia panggil, Aisyah, saya dulu yang jagain Aisyah di Taman Suropati main otopet. Emang ayah saya selalu duduk kan di situ nungguin saya main otopet. Saya sampai kaget, saya nggak pernah cerita even sama suami saya, sama siapapun saya nggak mau cerita. Karena saya dipesan saya nggak boleh cerita kalau saya anak Soekarno. Oh gitu. Untuk keselamatan saya waktu itu, karena tidak kondusif. Iya. Jadi saya kaget. Jadi saya nangis juga, saya jadi peluk dia, saya ingat saya memang suka main otopet dikejar-kejarin. Ya. Katanya dia apa sih namanya cakal birawa gitu ya. Itu kenangan indah, makanya anak saya sekolahkan di SD Besuki, Menteng, Haji Muhammad Andika Haradi, dan Haja Siti Anisya Masya Cassandra. Anak saya itu saya selalu ajak main di Taman Suropati. Saya jogging tiap pagi di situ juga. Ingat masa kecil Ya, ibu sendiri anak-anak ya? main skateboard, main sepeda juga di situ. Sampai saya bikin burung-burung merpati di pohon. Waktu itu saya udah direktur Bank DKI. Diresmikan oleh Bang Yos. Nah, terakhir ibu ketemu Bung Karno ini kapan, Bu? Terakhir itu saya udah kelas 4 SD itu, pas beliau meninggal pokoknya. Itu saya udah nggak bisa lihat lagi. Ternyata sakit. Ibu nggak ketemu lagi? Kan nggak boleh masuk. Oh, seperti itu. Kalau Katanya. ibu bilang, saya anaknya Bung Karno. Nggak boleh, semua orang kan nggak boleh. Katanya kan begitu. Ya, saya masih kelas 4 SD ya. Akhirnya opung ya bilang didoakan saja ya. Akhirnya saya dari SD di madrasah di Jalan Anyar saya dipindahkan ke sempat di Besuki, sempat di SD Meksiko. Dan di Besuki itu saya cuma nggak sampai sebulan sebentar. Itu sama-sama Obama satu kelas. Berry, saya pikir dia orang Ambon, karena dia agama Islam waktu itu sholat juga. Nah, waktu saya sekolah di SD Meksiko, itu karena ayah saya udah meninggal. Bung Karno udah meninggal, saya dipindahin ke SD Meksiko karena saya ditarik oleh keluarga Firdaus Harahap di Jalan Hang Lekir. Karena papi rumahnya kan di Jalan Hang Lekir 8. Nomor 15 itu Firman Harahap yang petenis dulu. Nah, papi di Hang Lekir 8 nomor 18. Gitu. Nah, yang... Jadi setelah di Hang Lekir itulah akhirnya saya dijemput papi Firdaus, sama mami Maharani dibawa ke Balikpapan lagi.